It has a lot to do with Benjamin Netanyahu. I think he's the center of this catastrophe that he's created in the last actually 15 to 20 years, but more so and in a radical. שום, כי נתניהו תומך במלחמת הנצח, כי טוב לו שיש אזרחים מבועלים באופן תמידי. ככה הוא ממתג את עצמו ככל יכול. מגיע לנו משהו אחר. This person is irrelevant. I'm very sorry that he is there and he have influence, but we have to change all the government, including Smotrich. Kesombongan seringkali berjalan beriringan dengan kehancuran. Ungkapan itu tampaknya menjadi gambaran yang tepat untuk melihat dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel saat ini. Di balik citra sebagai sekutu dekat, keduanya justru semakin sering diwarnai perbedaan pandangan yang memicu ketegangan. Situasi semakin memanas ketika rencana perundingan dengan Iran dikabarkan berada di ujung tanduk. Hal itu dipicu oleh laporan yang menyebut Israel diduga berencana menargetkan dua negosiator Iran yang akan terlibat dalam proses perundingan. Ironisnya, informasi mengenai dugaan rencana tersebut justru muncul dari Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel. Bagi Iran, kabar tersebut bukan sekadar ancaman biasa, melainkan sinyal bahwa jalur diplomasi semakin menyempit dan bayang-bayang konflik semakin menguat. Di sisi lain, Amerika Serikat melihat perkembangan itu sebagai ancaman serius terhadap keberlangsungan perundingan yang telah diupayakan. Padahal Iran sebelumnya telah berulang kali menyampaikan peringatan agar proses diplomasi tidak diganggu oleh tindakan yang dapat memperkeruh keadaan. Jika perundingan benar-benar gagal, pertanyaan besar pun mengemuka. Sampai kapan Amerika akan terus memberikan dukungan penuh kepada Israel? Terlebih desakan dari berbagai pihak agar Washington mengevaluasi bahkan menghentikan bantuan militernya kepada Israel semakin kuat terdengar. Hubungan kedua negara itu sendiri juga tidak selalu berjalan mulus. Dalam beberapa kesempatan, Amerika dan Israel kerap menunjukkan perbedaan sikap terkait berbagai isu strategis di kawasan. Di saat tekanan dari luar terus meningkat, Israel juga harus menghadapi persoalan di dalam negeri. Gelombang keresahan dan dinamika politik domestik yang belum reda membuat posisi pemerintah semakin sulit. Selain tekanan dalam negeri, Israel juga harus menghadapi keganasan rudal Sejil yang memiliki daya jelajah 2.000 hingga 2.500 km. Dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, mampukah rencana Israel berjalan sesuai harapan? Atau justru situasi ini akan menjadi titik balik yang semakin mempersempit ruang geraknya? Cetak gol akan merangkum Israel terpojok di tengah kekacauan dalam negeri sebagai berikut. Israel kembali menabuh genderang perang siap serang Iran. Perang besar akan dimulai ketika kata-kata tak lagi didengar. Agaknya inilah yang sedang dipikirkan oleh Iran saat ini. Sebuah laporan mengejutkan datang dari The New York Times yang mengungkapkan mengenai rencana pembunuhan dua negosiator utama Iran, Abbas Araghchi dan Muhammad Bagher Ghalibaf. Dua tokoh itu bisa dikatakan sebagai tokoh-tokoh yang menjadi pentolan Iran dalam berbagai diplomasi dan perundingan. Ironisnya, rencana mengenai pembunuhan itu sendiri disampaikan oleh pihak Amerika sendiri. Menurut para pejabat dan mantan pejabat AS, Israel merencanakan pembunuhan terhadap beberapa tokoh penting. Dua di antara nama yang masuk adalah Menteri Luar Negeri Iran dan Ketua Parlemen Iran. Rencana pembunuhan itu pun ternyata telah berulang kali dilakukan oleh Israel. Namun berkat bantuan Pakistan, aksi pembunuhan tersebut berhasil dicegah dan potensi hancurnya perundingan sempat bisa dihindari. Kita mungkin akan bertanya, apa yang membuat Israel mengincar dua tokoh penting Iran tersebut? Apakah motifnya hanya karena kedua tokoh ini adalah pentolan pemerintahan Iran? Apakah ada tujuan lain yang lebih meyakinkan mengapa pembunuhan itu cukup penting?
Salah satu alasan yang masuk akal sepertinya berkaitan dengan rencana melemahkan Iran. Nampaknya Israel sendiri menyadari bahwa Iran merupakan negara yang kuat. Salah satunya diukur dari ancaman rudal Sejil dengan daya jelajah 2000 hingga 2.500 km yang membuat Israel ciut. Hal lainnya yang membuat pandangan itu berubah adalah semenjak mereka mampu bertahan dari peperangan. Hal ini semakin menambah keyakinan Israel bahwa cara-cara biasa tak akan bisa dilakukan untuk mengalahkan Iran. Sejak Iran keluar sebagai salah satu negara pemenang, dunia mulai memandang negara tersebut dengan cara yang agak berbeda. Pars Today melaporkan bahwa semenjak Iran mengakhiri perang dengan posisi strategis yang lebih kuat, mereka mendapatkan legitimasi besar di panggung internasional. Iran dilengkapi dengan para politikus dan juru bicara yang mumpuni dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Tak mengherankan apabila tokoh-tokoh ini sengaja diincar untuk mempengaruhi diplomasi dan perundingan yang terjadi. Namun selain dari keterlibatan dua tokoh ini, sebenarnya masih ada satu lagi tokoh yang berperan penting dalam menjaga sikap militer Iran ke Israel. Tokoh yang dimaksud adalah Jenderal Ahmad Fahidi. Sosok ini adalah orang yang merumuskan sikap keras Iran dan melakukan negosiasi mengenai akhir perang. Fahidi ini sendiri diduga merupakan bagian dari kelompok kecil yang berhubungan langsung dengan Mojtaba Khamenei. Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi menempati posisi sebagai pemimpin Korps Garda Revolusi Iran. Ia memimpin sejak gugurnya Muhammad Pakpur pada serangan awal AS Israel di Iran. Karirnya dalam militer Iran adalah sesuatu hal yang tidak diragukan lagi. Menurut media Iran, Fahidi sendiri merupakan tokoh kunci dalam dunia intelijen dan militer. Pada tahun 1988 hingga 1997, Fahidi diketahui pernah memimpin pasukan Quds Elite sebelum akhirnya diserahkan ke Qasim Soleimani. Kemudian pada tahun 2025, Fahidi ditunjuk sebagai wakil kepala IRGC. Melalui tangan keras Fahidi inilah, Iran tumbuh sebagai negara yang keras dan enggan menyerah kepada Amerika Serikat dan Israel. Modal prinsip dan keteguhan keyakinan adalah salah satu modal yang penting dalam menghadapi tentara Zionis. اونها باید بدونن که این خون پاک امام شهید ما نقطه عطف دیگری در پیروزی‌های اسلام عزیز در سراسر کفر جهانی خواهد بود و اونها به گور خواهند بود که تسلیم این ملت رو ببینن. این ملت روز به روز و با این خون پاک به اوج خواهد رسید. Apalagi Israel berencana untuk menyerang Iran dalam waktu dekat ini. Rencana serangan tersebut akan dilakukan di tengah negosiasi damai antara Amerika dan Iran. Pernyataan ini sendiri datang dari klaim Israel Quds yang menyebutkan bahwa militernya bisa menyerang Teheran jika diperlukan. Kami telah menyerang 2 kali dengan serangan proaktif dan preemptif di Iran, dan jika perlu kami akan menyerang untuk ketiga kalinya juga, ucap Quds. Tramurka, negosiasi dengan Iran berpotensi runtuh. Rencana serangan yang dilakukan oleh Israel ke Teheran ini pun seiring dengan pendapat Netanyahu. Ia menyebutkan bahwa mereka akan mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Selama saya menjadi Perdana Menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir, ujar Netanyahu. Netanyahu juga menambahkan bahwa peperangan yang ada di Timur Tengah ini tidak akan berakhir sampai mereka mencapai kemenangan total. Apakah Anda ingin hidup di Timur Tengah atau di dunia? Anda harus sangat kuat dan kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya dan kami telah menangkis ancaman dan melemahkan musuh kami secara signifikan. Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami akan mengurus apa yang tersisa dari poros Iran. Perundingan antara Amerika dan Iran sendiri direncanakan pada bulan Juli ini di Qatar. Memang terdapat kabar yang beredar bahwa perundingan akan dilakukan pada pertengahan bulan. Namun yang pasti perundingan itu akan dilakukan setelah momen pemakaman Ali Khamenei. ولا تحسبن الذين قتلوا في
بل أحياء عند ربهم يرزقون. Momen sakral inilah yang menjadi titik kunci perdamaian antara Amerika dan Iran. Pasalnya, di momen penting ini, Israel akan dengan mudah menyulut api pertikaian. Bahkan diduga momen tersebut dihadiri oleh jutaan orang dari seluruh dunia. Ya Hussein, چه باورم تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن، تو رو گرفتن ازمون. Jika serangan dilakukan pada momen tersebut, maka bisa dipastikan korban akan berjatuhan. Iran sendiri sudah berulang kali memperingatkan Amerika agar mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian ini termasuk upaya perdamaian dan menjaga gencatan senjata. Ancaman ini juga Iran sematkan pada sekutu Amerika Serikat, yaitu Israel. Iran bahkan mengancam agar Amerika mengontrol hewan peliharaan mereka, yaitu Israel. Abbas Araghchi menjelaskan bahwa jika Amerika tidak mengambil langkah tegas terhadap Israel, maka Iran yang akan turun tangan. Syarat-syarat MOU Islamabad sangat jelas dan terbuka untuk dilihat semua orang. Presiden AS telah berkomitmen untuk membungkam hewan peliharaannya di Tel Aviv, tulis Araghchi. Pernyataan ini muncul setelah Menteri Pertahanan Israel diduga mengincar pemimpin tertinggi Iran saat ini. Jika Israel mengabaikan tuannya, Iran akan memberi mereka pelajaran. Setiap ancaman terhadap rakyat dan kepemimpinan kami akan menerima tanggapan kuat dengan segera, tambah Araghchi. Ancaman Iran ini sendiri bukanlah tanpa sebab. Israel memang berulang kali melakukan pelanggaran gencatan. Padahal momen-momen pelanggaran tersebut dilakukan ketika terjadi masa-masa damai. Sebab inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran jika Israel akan melakukan penyerangan ke Iran. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar. Amerika dibantu sekutu Iran siap lenyapkan Zionis. Namun nampaknya baja yang paling kokoh pun dapat retak jika terus-menerus ditempa. Inilah yang nampaknya dirasakan oleh Amerika hari ini. Negara yang getol membela Zionis tersebut mulai muak dengan segala intrik dan kelakuan Israel. Kekecewaan terhadap perang yang semakin berlarut dan menyeret Amerika dalam pertikaian tak berkesudahan membuat beberapa elit politik Amerika nampaknya berang. Jika beberapa penolakan sebelumnya datang dari mantan pejabat Amerika, kali ini penolakan justru datang dari kursi politik pemerintahan. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Greg Casar, mendukung amandemen peraturan yang bertujuan untuk menghentikan penggunaan pajak AS untuk pembiayaan perang melawan Iran. Menurutnya, Israel telah menggunakan persenjataan tersebut sebagai alat untuk membunuh dan melakukan genosida warga Palestina serta Iran. Tercatat bahwa sejak tahun 2023, Israel sudah memakan banyak korban terutama di Gaza. Setidaknya ada 1047 masjid yang hancur dan 312 imam masjid yang tewas selama 1000 hari. Angka ini diperparah dengan banyaknya jumlah warga sipil dan anak-anak yang juga tewas dalam setiap serangan. Rawannya terjadi konflik dan peperangan di Timur Tengah ini sebenarnya sudah mendapatkan perhatian dari Amerika. Beberapa kali Amerika kerap melontarkan ancaman agar Israel patuh dan hormat terhadap perundingan yang telah dicapai. Tingkah dari Israel ini akan jadi ancaman serius bagi perdamaian di Timur Tengah. Tak hanya desakan dari Amerika, negara Yahudi tersebut juga kerap kali mendapatkan desakan dari Tiongkok hingga Rusia.
Desakan ini sendiri memang sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu. Namun nampaknya Israel tidak hanya sedang menghadapi desakan dari luar, melainkan juga dari dalam negeri. Salah satu kerusuhan yang kerap kali terjadi datang dari kelompok Yahudi Haredi. Kelompok ini menuntut dilakukan pencabutan terhadap kewajiban militer bagi kelompoknya. Mereka menginginkan agar kelompok Yahudi mereka hanya fokus untuk mempelajari kitab suci Taurat saja. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel terpojok di tengah kekacauan dalam negeri. Akankah perundingan Amerika dan Iran akan tercapai kali ini? Atau justru akan kembali dalam pertikaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.